Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi sama kita berdua, Sela. Ada. Jadi kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang rich life. Kan soalnya gini loh. Jadi itu sebenarnya kita ngambil dari salah satu konten kita, ya kan, short video sih sebenarnya. Ya, short video. Yang viral. Iya, ternyata banyak banget orang Indonesia itu yang pingin jadi kaya, Iya, tapi benar. nggak mau nunggu tua. Kan mungkin maunya sekarang dong pas lagi muda biar bisa nikmatin. Iya, masih bertenaga, pengen jalan-jalan keluar negeri mungkin setiap bulan. Iya, waduh, gila. Kan makanya pengen jadi kaya. Oh, bener-bener. Tapi itu emang bener sih, Dra, ya. Menurutku tuh emang ada hubungannya sama ini sih. Sosial media, kebanyakan kepapar sosial media kan. Susah banget. Kan soalnya gini, kalau zaman dulu anak-anak muda tuh nggak terlalu nggak terlalu kepengen kayaknya buat aku harus kaya sekarang. Iya, kayak lebih slow aja gitu ya. Iya, pokoknya kamu hidup tuh ya udah begitu aja gitu. Iya kan? Karena nggak ngerti kalau di luar sana ada sekelompok orang yang kayaknya tuh Nggak bener-bener wajar nggak gitu ya. wajar di usia yang juga Nggak wajar. Iya. Ya kan? Di bawah umur 30, di bawah umur 25 Iya, bahkan. Forbes Bahkan under ada yang 30. ada yang bahkan di bawah umur 20 tahun. Edan sih. Itu udah kekayaannya udah miliaran, mungkin udah tetean. Tetean apaan tetean? Triliunan. Nah, benar-benar. Menghindari Terus salah paham. banyak juga yang gini kena kemakan sama konten-konten flexing. Iya benar. Kayak punya apa-apa mewah, hidupnya itu serba mewah. Iya, gitu benar. Kan. Hasil korupsi. Tapi bener kan? Tapi bener sih. Sekarang kita tuh maunya semudah mungkin, secepat mungkin itu punya kekayaan. Iya, benar. Jadi itulah kenapa akhirnya karena banyak yang nyari, akhirnya kita mencoba membuat konten kemarin itu 5 cara kaya tanpa harus nunggu tua. Ternyata Rame banget. Makanya kita mau jabarin lebih detail di podcast. Iya, Karena kan kemarin short betul, video, jadi kita nggak bisa benar-benar yang detail banget Yang rinci, ngejelasin. ya. Itu kan cuma secara general, Betul, secara permukaan aja. Ah. Nah sekarang kita mau bahas nih. Emang caranya emang yang pertama harus gimana sih? Jadi kan aku tuh dapat ide ini tuh sebenarnya awalnya nih, jadi kan topik ini kan emang aku nih yang ngasih ya. Ya benar-benar. Nah, gara-gara aku nonton salah satu reality show di Netflix, aku lupa judulnya. Pokoknya dia itu salah satu kayak influencer atau salah satu ahli atau expert di bidang keuangan, dan dia tuh ngajarin gimana sih cara kita tuh menjadi kaya. Dan pas aku nonton di awal itu, step pertamanya itu adalah hal yang aku tuh nggak pernah dapat ilmunya. Bahkan ketika aku ikut satu grup keuangan ya, sampai jutaan bayar, aku bayar kelas sampai jutaan itu, step pertamanya ini bahkan topik ini tuh nggak pernah dibahas sama sekali. Di mana-mana selain di Netflix itu. Iya, selain apa sih dia. nama acaranya bagus itu? Aku lupa nama acaranya. Nanti Nanti mungkin akan kita taruh di caption. Ada kalau deskripsinya di. Kalian bisa nonton juga nih buat kalian yang langganan Netflix. Benar. Wajib banget nonton, itu bagus banget. Ternyata yang pertama yang dia bilang dan menurut aku tuh make sense banget ya, itu adalah design your rich life. Itu adalah step pertama. Design your rich life. Ya, jadi rich life itu udah didesain ya? Iya. Bener juga, soalnya kan orang itu ya menurut aku ya pasti punya tujuan kekayaan yang berbeda-beda. Betul. Desain rich life-nya tuh beda-beda. Misalnya mungkin buat orang yang sederhana gitu. Oh aku cukup punya punya lahan berapa hektar. Terus aku mau berkebun. Terus aku mau punya peternakan. Ada yang mau kayak gitu. Terus ada juga orang yang enggak. Aku rich life-nya tuh maunya punya pesawat pribadi, ya kan. Terus punya Kayak pribadi. ala-ala Raffi Ahmad gitu ya kan. Yang tipe-tipe yang kemewahan, ya kan. Ada yang rich life-nya mungkin sederhana aja. Pokoknya aku tuh punya hard cash sampai triliunan, tapi hidupnya biasa aja. Ya, Di rumah 36, tipe 36, ya kan. Bener. Mana-mana naiknya motor gitu ya. Ada yang tipenya Tapi gitu. uangnya miliaran, puluhan miliar. Tapi nggak mungkin sih. Biasanya kalau uangnya puluhan miliar, jarang sih ada orang bisa bertahan dengan mempertahankan rumahnya tipe 36. Betul sih, tapi di Singapura tuh ada begitu. Nah negaranya beda ya. Iya. Mungkin ada kebudayaan yang berbeda yang membuat orang tuh kalau di Indonesia tuh kayak
kalau punya uang sampai puluhan miliar, kayaknya nggak mungkin di rumahnya cuma tipe 36 dan naik motor. Iya benar kalau Indonesia ya. Tapi kalau di kayak di Jepang, di Singapura itu banyak yang kayak itu mereka punya tabungan besar, tapi rumah mereka kecil gitu. Karena di Singapura itu emang kayaknya dibatasin deh. Betul. Mungkin karena ini ya. Kepemilikannya tuh nggak gampang juga. Iya benar. Rule dari pemerintahnya juga ya, negaranya beda. Karena kecil negaranya, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau di sini kita bisa beli tanah berhektar-hektar dan segala macam. Kalau Singapura Nggak bisa. Ini sempit soalnya. Iya, Jepang juga sama sempit ya. Iya, sempit. Nah itu kenapa memang desain rich life itu per orang tuh beda-beda karena kan tergantung dari kebudayaan, dari negara mereka tinggal di mana, terus dari bagaimana mereka dibesarkan, lingkungannya juga itu mempengaruhi bagaimana kita tuh punya cara pandang. Oh aku kalau kaya nanti begini nih. Iya. Ya kan, kayak tadi kamu bilang ada yang mewah, ada yang macam-macam, ada yang mungkin ya tadi tuh ekstrim, mungkin tetap aja tuh tipe 36 tapi uangnya gila-gilaan. Iya. Kan banyak juga orang di Indonesia sekarang yang baru-baru istilah anak-anak muda sekarang yang punya uang itu kayak gini deh, uangnya itu sanggup di rumah sampai 5 aja sanggup tapi nggak mau. Iya. Maunya ngontrak, nyewa, kayak gitu. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi desain rich life tuh kayak kamu mau punya uang berapa banyak sih, kekayaan menurut kamu tuh kan itu pasti juga range-nya beda-beda ya. Ada yang orang misalnya 1M cukup, ada yang 1T nggak cukup. Ya kan? Jadi harus tahu berapa banyak kekayaan yang kamu mau nih. Pertama itu kan. Betul-betul untuk support rich life, kehidupan kekayaan kamu, kehidupan kaya kamu tuh mau gimana. Jadi harus dari sekarang ya, walaupun belum rich nih sekarang. Iya. Kamu harus desain dulu. Ya Iya. kan? Oh aku nanti maunya punya rumah nih di daerah A gitu kan, lebarnya sekian, desainnya kayak gini. Nanti aku habisnya buat bangun rumah itu sekian, buat beli tanahnya sekian. Nanti aku mau naik mobilnya ini, misalnya gitu. Terus habis itu nanti mungkin aku mau berkeluarga, aku mau punya anak sekian misalnya, atau aku mau single aja deh, atau aku harus hidup nanti untuk membiayain keluarga. Kan ada tuh generasi sandwich, mungkin dia maunya tuh kekayaannya besar supaya bisa biayain keluarga. Itu kan harus dihitung semua. Ya tapi tetap sih kalau kamu generasi sandwich ya tetap kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga sih. Jadi gak cuma semua buat keluarga, tapi kamu juga harus mikirin ya buat kebahagiaan kamu sendiri juga dong. Iya benar sih, aku setuju sih. Yaitu kenapa ya rich life itu memang harus di set dulu supaya kita tuh tahu gitu loh. Supaya step selanjutnya nih 2-5 ini itu tuh ada tujuan jelasnya. Iya itu semuanya harus detail ya. Iya karena kan kalau orang langsung lompat ke step 2, 3, 4, 5 terus bingung. Terus habis itu kayak di tengah-tengah bakal gini, buat apa sih? Iya karena kita gak punya desainnya. Iya. Karena kita bingung tuh setelah udah richnya tuh ini aku udah rich apa belum aja kita gak ngerti kan. Karena kita gak punya batasan di mana sih kita mau capai berapa sih. Benar. Jadi semua itu harus desain dulu teman-teman di awal. Betul. Jadi itu adalah rules number 1, step number 1 ya. Yes, step design number 1. your rich life. Nah terus sekarang kalau pertanyaannya kita udah bikin itu kalau udah bikin kita udah bikin rich life-nya terus gitu ya. Kalau kita udah bikin rich life-nya ini mau ke step 2 apa masih mau dijelasin lagi nih nomor 1 ya? Kita lihat-lihat kan, enggak kita lanjut. Kita lihat-lihat terus habis itu mungkin kita doakan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dikabulkan ya. Supaya dikabulkan gitu. Terus tapi jangan kedukun ya. Janganlah. Jangan. Penggandaan uang tuh lah. Ya jangan. Tapi orang Indonesia tuh kayak gitu kemakan loh. Ya gampang instan. Kemakan aja, karena aja penipuan sampai ada yang kebanggaan uang berangkat terus nggak pulang. Benar. Tahu kan yang kasus itu akhirnya dibunuh, malah dirampok sama dukunnya segala macam itu. Uang itu juga nggak seberapa tahu. Ya memang kayak triliun gitu. Tapi orang itu kemakan terus sama hal-hal yang goib dan mistikal gitulah. Iya, makanya di sini kita tujuan adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya, aduh asik, mulia sekali ya mulia sekali ya. Oke. Jadi step selanjutnya adalah bagaimana kita itu bisa mencapai rich life yang udah kita desain tadi. Step kedua adalah memanage waktu. Betul, karena ya kayak yang kita pahami sampai hari ini kan, bahwa waktu itu bukan uang, tapi waktu adalah nyawa. Nyawa itu tetap harus kita punyai supaya kita bisa mengumpulkan uang. Ya. Jadi waktu adalah uang, bukan. Waktu adalah nyawa. Waktu adalah nyawa. Kita harus bernyawa untuk kita bisa mengumpulkan uang. Kalau kita sudah tidak bernyawa, ya tidak perlu lagi pusing-pusing ngumpulin duit. Betul. Dan kita juga harus bernyawa untuk bisa menikmati hasilnya itu. Iya betul. Jadi manage waktu sebaik-baiknya. Jadi malahan nih ketika kamu masih muda, itu kan sebenarnya kamu lagi di fase fisiknya masih kuat ya kan, waktunya masih panjang, kecuali Tuhan berkehendak lain ya. Waktu masih panjang, badan masih sehat, itulah saat
terbaik untuk kita tuh gila-gilaan. Iya benar. Gila-gilaan cari duit. Iya, ya enggak juga sih. Maksudnya ya betul-betul. Ya balance lah, jangan cari duit terus juga men. Karena banyak yang kena mental health. Betul, makanya itu kita harus manage waktu. Supaya semua itu tuh terbalancekan. Terseimbangkan. Betul. Jadi kan banyak kan orang gini, karena waktunya itu enggak di-manage dengan baik. Akhirnya dia tuh kayak tidak bisa membuat to-do list untuk harian dia, mingguan dia, weekly dia tuh harus apa sih? Akhirnya ujung-ujung gini, habis kerja capek scrolling, ya kan? Atau lagi gabut scrolling. Nah, scrolling itu kan nggak kerasa. Ternyata udah sore. Iya. Padahal mulainya pagi loh. Karena aku suka gitu. Mulai scrollingnya tuh kayak masih jam 10 antara kerja ya. Terus scrolling udah sore. Aku bingung. Iya. Waduh, habis deh waktu. Nah, jadi emang kita tuh harus manage waktu. Iya, manage waktu tuh jadi tujuannya sebenarnya bukan kayak kita tuh 24 jam kerja terus, enggak ya. Tapi supaya kita tuh bisa atur waktu kapan kita bisa istirahat, kapan kita tuh bisa ada waktu untuk me time sama keluarga, dan kapan kita kerja. Jadi kita tuh nggak overwhelm, karena ketika kita tuh nggak punya to-do list, kita jadi overwhelm, kita nggak bisa kerja, istirahat juga nggak enak. Iya, waktu istirahat pikirannya kerjaan, waktu kerja pengen istirahat. Jadi ketika waktu kita kacau, gimana kita mau membuat sistem untuk mencapai rich life kita ya pasti berantakan. Bener. Itu membuat kita jadi semakin lama untuk mencapai rich life kita. Betul, jadi harus manage waktu yang benar. Supaya semuanya tuh tepat pada waktunya. Ya kan? Itu adalah step yang kedua. Manage waktu kamu teman-teman. Iya, jadi jangan lupa harus buat to-do list kayak harian, weekly, monthly. Itu tuh apa sih yang mau dilakuin, step-step apa yang harus kita lakuin untuk kita tuh bisa mau mencapai rich life kita tadi itu. Gitu. Jadi kita tuh bangun tidur tuh ngerti, nggak bengong kayak ini mau ngapain ya. Kita ngerti gitu. Jadi paling enak tuh di awal tahun kita udah bikin. Ya untuk tahunan. Jangka panjang setahun, misalnya setahun ke depan saya mau capai ini. Habis itu di breakdown lagi. Iya, gimana? Bulanan. Terus di breakdown lagi. Harian. Mingguan. Habis itu di breakdown lagi. Harian. Harian di breakdown lagi per jam. Per jam di breakdown lagi per detik. Kan kamu gitu. Sampai pusing kalau aku lihat to-do list kamu tuh pusing aku. To-do list aku tuh memang sampai di jam. Benar. Iya, per jam kan. Ada kadang per detik ya? Enggak. per sekian detik. Ya, jadi aku tuh adalah anaknya to-do list banget. Betul. Kalau lawan bicaraku ini ya, si Sela ini anaknya scrolling banget. Enggak ya. Aku tuh anaknya takut akan Tuhan. Oh, amin. Waduh. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan yang benar. Itu aku setuju sih. Jadi kita jelas ya kan. Betul. Oke. Nah setelah kita memanage waktu udah bener nih, kita udah atur kayak tadi kan sampai per jam. Nah ini adalah saatnya kita itu belajar tentang literasi keuangan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar literasi ya, kalau cuma sekedar kayak meningkatkan literasi keuangan itu kayak kaku banget, tapi lebih ke fundamentalnya. Belajar gimana uang itu bekerja. Belajar cara kerja uang. Iya. Ini step ketiga nih ya. Step ketiga nih. Catat ya teman-teman. Ini kita udah sampai step ketiga loh. Jadi kita harus mempelajari gimana sih sebenarnya psikologi uang itu. Karena uang itu adalah sesungguhnya adalah sekedar alat yang kita gunakan untuk mencapai apa yang kita mau. Jadi jangan salah mindset. Iya, betul itu betul banget tuh. Betul kan? Banget. Kamu harus berpikirnya kayak gitu, kayak uang ini cuman alat. Iya. Jadi semakin banyak aku punya nih uang, semakin bisa aku mencapai apa yang aku mau. Iya. Semakin banyak hal yang bisa aku capai. Iya gitu benar, semakin cepat kita punya alat itu. Tapi jangan sampai salah berpikir kayak tujuan hidupku ini cari uang. Nah kan kebanyakan orang tuh bener. Tujuannya adalah aku kerjanya cari uang gitu loh. Ya karena gak punya desain senioritas itu. Itu makanya padahal ingat ya teman-teman, uang itu cuma alat tukar ya kan, namanya juga alat tukar. Iya benar, alat tukar untuk mencapai apa yang kamu mau. Misalnya aku pengen beli mobil baru itu ya kamu butuh uang gitu. Tapi jangan jadiin uangnya sebagai tujuan hidup. Benar. Jadi kalau misalnya kita jadi tujuan hidup, kita pasti loss sih. Iya karena gak ada batasnya mau sampai berapa. Kamu di tangan udah pegang 5 miliar pun bingung. Ini tuh sebenarnya aku udah capai belum sih, karena gak ada tujuan, gak ada. Salah mindset lah pokoknya. Jangan salah mindset memandang uang. Karena itulah cikal bakal korupsi.
Iya, Iya orang korupsi itu kan kan? kayak one more, one more, one more, one more. Hmm. Gitu kan. Karena dia terima gaji mungkin dia habisin, terima gaji habis. Jadi dia obsesi untuk aku harus one more, aku harus dapat uang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak karena nggak pernah cukup. Iya, dan pasti hidupnya stres sih karena kamu nggak ada titik di mana oke aku udah enough ya. Ya kalau korupsi pasti stres sih karena itu udah jelas dosa gitu ya. Itu udah jelas nggak bener. Terus cara ngelolanya juga salah, Betul, ya kan? betul. Jadi ya habis-habisan. Tuh ya, jadi aku paling rekomend sih kalau mau belajar tentang keuangan nih, pastiin kamu beli Psychology of Money sih. Buku itu ya. Itu change my life. Wih, ngeri. Aduh, ngeri. Psychology of Money ya. Psychology of Money kan kamu yang ngasih tahu Psychology of Money. Aku ya. Iya. Bagus tuh buku tuh. Nah, Aku kamu baca tahun lalu kayaknya ya. Awal tahun lalu. Kayak kalau dibaca lagi sekarang aku akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda lagi sih. iya, Psychology of Money itu bener-bener pas aku baca itu tuh harus banget tuh masuk ke to-do list kalau kamu mau mendapatkan kekayaan. Ya kamu harus baca Psychology of Money sih, setuju sih itu buat Iya, buat kan? basicnya kamu. Karena banyak orang nanya nih, kan aku kan juga ada buka jasa konsultasi keuangan ya, pribadi ya. Nah tuh yang mau konsultasi keuangan pribadi Boleh. bisa sama Ardra ya. Boleh ya, jadi banyak orangnya yang datang ke aku tuh masalahnya semuanya rata-rata sama. Mereka tuh selalu terbelit utang padahal gajinya gede. Iya. Ya. Atau mereka tuh terbelit utang karena Gaji nggak cukup. gajinya nggak cukup. Nah, tapi setelah di breakdown kan pastinya setelah kita breakdown itu kan langkah pertama ketika kita ngebedah sebuah keuangan itu setelah mengetahui di mana kesalahannya, ya kan? Setelah udah tahu kesalahan di mana, terus kita membuat budgeting untuk memperbaiki kesalahan itu dong, Oh ya. ya kan? Nah, tapi setelah kita udah tahu kesalahannya di mana, terus udah dibuat bikin budgeting. budgeting, Eksekusinya gimana? eksekusinya itu mungkin kayak cuman sekitar 1% aja dari orang yang benar-benar ngelakuin yang udah kita buat itu, udah kita sepakati bersama. Oke, budgetingnya sekian ya, dengan budgeting sekian kamu bahkan bisa bayar utang loh tahun depan, kamu bahkan bisa Melunasi segala sesuatu. iya, saya bahkan kamu bisa nabung nih gitu. Tapi pada kenyataannya Kliennya itu juga udah setuju gitu. setuju udah gitu. Tapi rata-rata hanya 1% aja yang bisa menjalankan itu secara rutin sampai selesai. Tapi hampir semuanya tuh ya cuma 3-4 bulan habis itu mereka balik lagi ke habit lama. Betul. Tapi emang itu tuh juga masalah masalah mindset, terus masalah kebiasaan juga kan. Jadi kayak misalnya kita udah biasa terima gaji langsung kita pakai habis gitu kan, karena kita mikirnya bulan depan kan kita juga gajian lagi. Iya. Terus juga ada mindset yang salah kayak gini, kalau nggak nyicil nggak semangat kerja. Itu tuh bener-bener mindset miskin ya menurutku. Bukan aku ngatain kamu tuh miskin kalau bukan, tapi mindset miskin. Betul. Kan kerja itu kalau buat aku ya, kerja itu ikigainya aku. Bukan sok-sokan kayak gimana, nggak butuh uang, enggak, aku butuh banget uang gitu untuk aku hidup. Cuman kerjaan aku tuh adalah ikigainya aku, sesuatu yang aku passion dan bisa bermanfaat orang lain dan bisa aku jadikan uang. Jadi bukan sekedar kayak kalau aku nggak nyicil aku nggak semangat kerja ya. Soalnya mungkin banyak orang juga yang kerja itu dia nggak suka sama pekerjaannya. Karena kamu kan bukan kerja kantoran, kamu kan bisnis sendiri. Emang kamu melakukan sesuatu yang kamu suka. Saya banyak orang tuh merasa nggak punya pilihan, aku harus kerja di tempat itu supaya aku bisa terima duit gitu kan. Benar sih. Keluar aja sih kalau emang kamu nggak cocok, resign. Iya, betul. Pasti banyak orang ngatain, ya kamu ngomongnya gampang gitu. Karena kamu nggak di situ, karena kamu nggak pakai sepatuku gitu. Iya, benar. Cuman ya emang pilihannya dua. Kalau kamu nggak cocok di situ ya tetap kerja di situ, tapi jangan ngeluh atau resign, cari pekerjaan lain, atau kamu mulai your own business. Iya, itu dia langkah keempat, coy. Yes. Yaitu apa? Menambah sumber income lain. Benar. Kan kita udah udah kerja nih, ya kan? Nggak cukup. Kita udah belajar Psychology of Money. Bahwa ketika kamu belajar Psychology of Money, cara pandang kamu tuh emang beda banget. Kamu jadi punya alasan untuk melakukan budgeting, untuk konsisten sama budgeting kamu. Karena pertama, kamu ngerti cara kerja uang. Kedua, kamu tuh tahu rich life kamu tuh mau apa. Aduh, susah banget. Rich life kamu mau apa? Nggak mungkin dong kamu nggak konsisten budgeting. Kamu jadi makin semangat gitu loh. Dan ketika kamu budgeting, ya kan, kamu pasti jadi ngerti kalau ternyata aku tuh kelebihan uang tapi boros. Iya, benar. Atau ya kan, aku itu udah sangat berhemat tapi nggak cukup karena hemat itu dibatasnya. Gitu. Jadi kalau memang kamu itu nggak cukup dan kamu ngerasa walaupun kamu sekarang gajinya gede, tapi kok kayaknya
kebutuhanku juga banyak gitu ya. Tetap menurut aku harus ada sumber income lain supaya Side hustle lah. iya, side hustle. Supaya gini, nggak goyang gitu. Jaga-jaga juga. Kayak ya ada sih kejadian ya temen-temen aku ya. Banyak sih. Nggak cuma temen aku sih, tapi ada banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Jadi karena dia merasa dari tempat kerja itu gaji udah cukup besar dan cukup buat biayain hidup dia, ya udah dia cuma fokus sama kerjaan itu doang. Iya, Dia nggak nyangka kalau ada hari dimana datanglah di layoff katakanlah, dan ya udah kan jadi stres, goyang. Dia nggak punya pegangan lain, nggak punya sumber income lain. Oh, itu banyak banget sih kejadian. Iya kan, itu kejadian yang sangat umum. Itu benar. banyak banget, dan tapi banyak orang juga nggak belajar dari kejadian itu gitu loh. Jadi karena tetap ngandalin pekerjaan utama doang gitu loh. Iya benar-benar, karena mungkin gini Sel, kalau orang itu ini nggak general semua ya, cuman mungkin gini, lingkungan itu kan mempengaruhi cara pandang kita. Oh iya, pasti itu sangat. Iya kan, sangat ketika kamu dikasih ikan terus tiap bulan, ikannya sekian, kamu jadi terbentuk mindset aman. Iya, dan tidak kita mau melepas ngerasa itu. aman. Betul, tapi kan maksudnya kita kan pasti pernah lah lihat berita. Ya. Ada orang layoff gede-gedean, perusahaan apa itu kan sebenarnya udah cukup lah membuat kita belajar kalau kita di dunia ini tuh nggak ada yang pasti. Iya, walaupun ya jabatan kamu ya. Iya, walaupun jabatannya tinggi ya, itu tetap aja bisa di layoff. Iya benar, karena ya kamu bisa digantikan kapan. Iya, karena posisi kita tuh bisa digantikan gitu loh. Kalau udah ngomongin di perusahaan, dan ya kita harus preparing for the worst. Jadi walaupun sekarang tuh posisi kamu tuh enak banget di kantor, jabatan kamu oke, gaji kamu tuh cukup bahkan berlebih, tetap kamu minimal punya sumber income lain, ya side hustle lain lah. Iya, dan aku tuh sempat juga dapat salah satu konten dari influencer gitu, dan dia kasih data-data juga. Dan rata-rata dia orang-orang karyawan itu di usia mereka mau pensiun, itu mereka tuh baru menyadari kalau mereka butuh tambahin income. Tapi kan udah terlanjur 40 lebih, mau 50 50-an lebih. biasanya. Jadi bingung untuk, ya. Iya, catch up untuk mulai lagi dari awal tuh nggak gampang berat. loh. Untuk ngikutin perkembangan zaman juga nggak gampang. Dan kalau kamu emang mau mulai side hustle, itu juga jangan sampai kamu salah pilih bisnis. Oh iya. Side hustle di sini maksudnya kita bisnis ya, pastinya ya bangun bisnis. Kenapa? Jualan lah, jualan. Jualan yang pada akhirnya nanti dikembangkan jadi sebuah bisnis. Betul. Gitu. Dan kenapa sih bisnis? Kenapa maksudnya gini? Kenapa menurut kamu side hustle lebih baik bisnis? Kenapa enggak cari kerja sampingan lain aja, kerja lagi 9 to 5 lagi gitu misalnya? Pertama itu buang waktu, terus nggak bisa dimaksimalin, nggak bisa di scale up. Namanya kerja sama orang ya, kamu terima gaji segitu, kamu udah punya kerjaan utama, terus kamu side hustle-nya kerja lagi sama orang, kamu bakal capek sih. Iya benar. Dan nggak mungkin, karena namanya kamu kerja sama orang, semuanya minta 9 to 5, kamu bisa bela diri kan, nggak mungkin. Iya benar. Jadi ya mau nggak mau kamu harus punya bisnisnya tuh yang bisa nggak makan waktu, nggak ganggu kerjaan utama kamu, yang bisa di scale up, yang bisa dibesarin nantinya. Benar. Ya mungkin one day hasil dari bisnisnya bisa lebih besar daripada gaji kamu. Nah, ya kan? Bisa jalan beriringan. Benar. Ataupun misalnya kamu ternyata nggak cocok di perusahaan tempat kamu kerja sekarang, kamu bisa resign dan fokus di bisnis kamu yang udah besar itu. Kan sebenarnya enak banget gitu. Iya. Bisa kerja dari rumah, misalnya bisa sama keluarga, bisa sama anak di rumah sambil kerja. Itu kayaknya zaman sekarang tuh impian banyak orang loh. Iya sih. Bisnis di rumah, income-nya cukup buat perputaran tiap bulan, bisa kerja sama anak, nggak ninggalin anak. Iya benar, itu banyak banget sih yang kepingin merindukan pekerjaan seperti itu ya. Dan itu memang pekerjaan yang bisnis yang bisa banget, apalagi sekarang kita ada di dalam dunia, di era digital ya. Kita bisa mulai semua itu lewat online. Dan kalau kita lewat online, kita tuh udah nggak perlu lagi ribet. Benar. Karena semuanya online, kita kerjain di rumah. Produknya aja sekarang ada yang namanya produk digital. Dimana kamu nggak perlu repot-repot lagi cari modal gede, harus ada bahan bakunya, harus ada proses produksinya, itu nggak perlu. Nggak perlu ribet, hitung-hitung semua. Iya, nggak perlu soalnya nggak fisik kan, bentuknya digital semua. Itu bisa kamu cuman pakai HP, pakai laptop, ada kuota, ada wifi, beres. Produknya bisa jadi. Bener. Penjualannya gimana? Udah nggak perlu pakai kurir apa sih kirim-kirim itu namanya? Jasa kirim, jasa kurir. Jasa pengiriman ya. Kita nggak usah pusing lagi soal itu gitu. Karena kan kalau misalnya produk digital tinggal send aja. Iya, kirim data aja. Kirim data. Gitu. Jadi kamu bisa mulai, kalau sekarang posisi kamu kerja tuh kamu pengen punya side hustle, kamu bisa mulai dari
bisnis digital. Kalau saranku ya. Aku tuh paling suka nih ya, paling suka tuh punya bisnis yang sumber income-nya itu banyak. Jadi satu aja bisnisnya, tapi dari satu bisnis itu sumber income banyak gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Iya benar-benar. Dan aku temuin itu di bisnis digital. Ya Iya. sekarang kan ya kita fokus di bisnis digital ya, bisnis Iya. masa depan ya. Jadi kerasa banget tuh. Iya. Bisa fokus ke satu waktu tuh bisa memaksimalkan satu bisnis aja, jadi nggak kepecah-pecah ya bisnis itu aja. Iya. Tapi source of income-nya digedein, ditambahin, jadi pipanya banyak. Iya benar. Itu paling Dari enak sih. satu aja itu kita ada 3-4 sumber income. Ya, affiliate, produk digital, narasumber, Iya. coaching team, coaching Iya, benar. private, Heeh. ya kan? Terus webinar. Ya banyak banget sebenarnya dari satu Endorsement, bisnis. dari satu bisnis tuh. Pengalaman aku bisnis selama 10 tahun ke belakang sampai hari ini kurang lebih 10 tahun lah, apa 11 ya udahan ya. Emang yang paling enak itu bisnis digital kalau buat aku loh ya. Iya. Karena modalnya tuh kecil, hampir ya modalnya tuh sebenarnya bisa dibilang nggak ada ya, karena kayak modalnya HP sama kuota itu kan emang selama ini sehari-hari aku pakai. Iya, benar. Bukan sesuatu benar. yang aku harus beli khusus. Enggak, Iya. aku emang punya HP, aku emang punya laptop, aku emang ada wifi di Iya, rumah. Jadi benar. aku bisa langsung mulai. Iya, zaman sekarang kayak HP sama kuota masa kamu nggak punya? Nggak, ya nggak mungkin juga kan? Itu deh. Makanya aku nyaranin kalau emang kamu mau mulai, kamu mulai dari bisnis digital, kamu bisa bikin produk digital kamu. Terus gimana penjualan itu semuanya lewat online. Betul. Kamu bisa bangun sosial media kamu, pokoknya semuanya didigitalisasi lah, dibikin Iya, otomatisasi lewat digital sekarang. Benar. Mungkin ada juga yang konvensional ya, saatnya juga digitalisasi ya, karena biar semuanya itu tidak lagi lambat jalannya. Iya, benar-benar. Yang konven tuh dipindahin aja ke Iya, digital. ke digital. Dimaksimalin di digitalnya. Buat di digitalnya. digital, Belibet ngomongnya. digital, Yes. digitalisasi. Jadi kalau kamu yang pemula yang nggak punya pandangan, yang mau mulai side hustle, mau punya bisnis sendiri, saran aku banget sih bisnis digital itu Iya. di sosial media lah, Yes. itu paling enak banget. Betul. Terus kalau kamu mau belajar, nih kamu buta banget nih ya, kamu bener-bener nggak ada pandangan mau bikin apa, kamu bisa gabung di e-course kita. Ya benar, itu tuh step kelima tuh. Ya, itu step kelima ya. Step kelima. Oh, padahal aku promoin di step keempat, ntar di kelima promo lagi gitu. Gitu, nggak apa-apa sih kita promo lagi ya. Kita promo Dua dulu kali ya. double lah. Nah, kamu bisa gabung di e-course kita. E-course-nya namanya Digital Planner. Nanti kita akan taruh linknya kali ya di deskripsi ya. Iya, deskripsi. Jadi kalian bisa baca nanti di landing page itu, kalau sesuai sama kebutuhan kalian, cocok sama yang kalian mau, kalian bisa langsung purchase di situ. Iya betul. Oke, lanjut step selanjutnya. Step selanjutnya. Jadi tadi tuh sebenarnya kenapa sih Selam juga menyarankan untuk belajar di e-course kita, karena step kelima itu adalah upgrade skill dan cari mentor. Ini aku kerasa banget wajib. Kenapa dalam waktu, menurut aku pribadi ya, POV-nya aku nih, dalam waktu 10 tahun aku kerasa banget dalam dunia bisnis tuh aku cukup cepat gitu belajar. Di sekarang ini. Di sekarang ini cukup cepat gitu belajarnya. Itu karena pada poin tertentu ya, ketika bisnis di tengah-tengah perjalanan bisnis gitu, aku ngerasa kayak kok nggak kok kalau misalnya aku cuma belajar satu mentor doang, aku nggak upgrade skill, jadi lambat gitu pertumbuhannya. Begitu aku tuh mau investasi untuk baca buku, investasi untuk Ikut aku kelas tuh belajar, belajar, ikut e-course itu juga ikut kita. e-course. Banyak kan ikut grup-grup gitu, soalnya di kelas itu enaknya zaman sekarang itu langsung ada grup bimbingan mentornya. Iya. Jadi ketika kamu nggak ngerti sama materinya, kamu bisa tanya. Kalau buku kan kamu nggak bingung nih sama materi bukunya, kamu nggak mungkin Nanya sama penulisnya kan. Ah. Kita nggak bisa approach penulisnya. Iya. Padahal sometimes yang namanya bisnis itu kan setiap bisnis pasti beda-beda ya, Nah, masalahnya, tantangannya. Jadi ketika kita praktek, kita nemuin hambatan, kita bingung kalau baca buku. Iya. Tapi kalau di e-course sekarang, kayak kelas kita punya after sales nih, teman-teman. Jadi kalian begitu belajar, kalian praktek, di bisnis kalian kok nggak work out, di bisnis kalian kok stuck, kalian tuh bisa tanya jawab langsung sama kita. Iya, dan kita bakal istilah update materi berdasarkan dengan kebutuhan member kita. Jadi benar-benar belajar dan dibimbing. Iya, dan itu adalah salah satu langkah untuk kita tuh bisa lebih cepat grow-nya. Karena kita tuh banyak belajar dari kesalahan mentor. Karena kan pasti namanya kayak kelas kita aja deh. Kelas kita tuh kan dibangun berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kita buat dan bagaimana kita mencari solusinya. Ya kan? Jadi bukan cuma sekedar kayak teori, oke ini gini cara langkah-langkahnya, enggak, tapi itu semua tuh strategi dan hasil yang kita dapetin karena kita praktek, kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu benar pembelajaran Trial error lah. Trial error, baru akhirnya kita kasih dalam bentuk materi. Iya. Jadi kita tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita lebih cepat
Jadi kalau kamu ikutan e-course Gitu. kita, kamu jalannya tuh bisa lebih cepat. Iya, kan nggak mau kan kita judulnya aja cara jadi kaya tanpa harus nunggu tua. Jadi gitu. buat kamu yang udah punya bisnis sekalipun, tuh kamu bisa ikutan juga. Untuk Iya. kamu ikutan upgrade Iya. skill, upgrade pengetahuan. Iya, Soalnya contohnya kayak gini deh, kalau zaman dulu kamu berpikir aku jualan harus buka toko, wah, nunggu bola, ya kan? punya modal besar. Terus harus nunggu di ruko, door to door. Oh, Itu udah zaman sekarang udah nggak work out, Dra. iya sih. Nah, Aduh, tapi benar-benar. apakah zaman sekarang masih ada yang melakukan hal itu? Masih. Oh iya, Iya, door to door terus kayak buka toko diem baik di tempat gitu kan. Apakah masih ada? Banyak. iya sih. Banyak. Iya, Kenapa? benar-benar. Menurut aku karena mereka nggak paham dunia digital sekarang. Percepatan ini tuh mereka nggak paham. Oh, Indonesia lagi pro digital terbingung-bingung. Nah, makanya kita harus upgrade. Iya, Jadi buat benar-benar. kamu yang punya bisnis sekalipun ataupun kamu yang baru mau mulai, mendingan kamu ikutan. Iya. Kamu ikutan belajar. Soalnya supaya kalau kamu udah punya bisnis, kamu tuh bisa lebih berkembang, lebih cepat. Iya, Supaya kamu tuh benar-benar. bisa memindahkan, tadi kita bilang, pindahin bisnis konvensional kamu ke digital. Iya. Dimaksimalin. Mungkin nggak semua hal bisa dipindahin ya Iya, betul. ke digital. Mungkin misalnya produknya fisik ya tetap kamu harus urusan sama pengiriman, kurir dan segala macam. Cuman Sistemnya. sistemnya itu bisa kamu buat secara digital dan Iya. itu semuanya kita ajarin di kelas kita. Oh, iya. Gitu. Makanya kamu harus upgrade. Jadi kalau sekarang sistem kamu masih manualan dan masih konvensional banget, kamu masih nunggu orang datang, itu one day kamu bisnisnya akan cepat atau lambat akan done sih. Iya sih. Akan mati sih. Benar-benar. Karena ketinggalan, kalah sama kompetitor kamu yang udah kenal dunia digital. Iya, dan juga untuk kalian ya para mental gratisan ya gitu. Aku nggak nyalain mental gratisan, aku pun juga kalau bisa gratis kenapa enggak gitu. Iya. Cuman kita lihat dulu tuh. Contoh kayak gini, ilmu, informasi itu adalah salah satu produk yang paling mahal dari dulu. Biar orang nggak sadar, dari Iya. dulu informasi itu paling mahal. Siapa yang dapat informasi duluan, dialah yang mencapai tempatnya duluan, istilah gitu Iya, kan. benar. Nah, jadi ketika kamu tuh mencari informasi gratis, kamu tuh akan butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan satu persatu dan kamu Iya. jadiin materi kamu sendiri. Dan Gila kamu apa? saring satu-satu. Heeh. Bukan yang nggak bisa ya bisa, cuman itu lama. Lama banget. Kalau kamu ikutan kelas, Heeh. itu kan semuanya udah dikumpulin, udah dijadiin Iya, satu, benar. dan itu udah intinya. Iya, Jadi benar. enaknya sih emang itu sih bedanya. Iya. Apa yang gratis dan berbayar tuh pasti beda sih. Iya, benar itu sih bedanya. Jadi untuk para mental gratisan ya, kalau memang kalian belum ada budgetnya, kumpulin dulu, ya kan? Follow BMD. Karena kita juga banyak sih ngasih konten gratis di situ. Ya itu semua bisa kalian pelajarin. Iya. Tapi kalau misalkan punya budget dan pengen lebih cepat, mendingan invest aja. Buat kalian yang mau cari mentor, ya kan? Kita tuh sebenarnya nggak memaksakan sih kalian harus di tempat kita. Oh, kalian harus ikut kita, mentornya harus kita. Enggak, Enggak. terserah. Tapi cara cari mentor yang benar adalah kalian bisa lihat dari buahnya. Wadah. Gimana tuh maksudnya? Jadi ya gini, kalau kamu cari mentor, kamu lihat tuh mentor kamu itu gimana buahnya, hasilnya kayak gimana. Yang dia lakuin itu kan bisa, sebenarnya semua tuh itu gampang sih. Bisa dilihat ya dari, kalau zaman sekarang tuh kan sebenarnya sosial media itu kan jadi kayak portofolio kita Ya, kan. ha. Nah dari situ kan kamu bisa lihat gitu loh, apakah hasil si mentor ini tuh sesuai atau enggak sama kamu. Iya. Ya kan, supaya kamu nyari yang cocok, yang sesuai sama hati kamu. Iya. Kalau buahnya itu negatif, ya kan, atau buahnya kamu nggak suka, ya jangan jadiin orang itu mentor. Iya benar. Tapi Kita kalau harus suka buahnya itu baik, buahnya. sesuai sama kamu, kan sebenarnya kita bisa lihat ya, karena itu Iya. portofolio kan. Iya. Nah dari situ tuh kamu bisa menentukan mentor mana sih sebenarnya yang cocok sama kamu. Iya benar. Gitu. Setuju sih itu. Jadi cari mentor dan upgrade skill ini ya step kelima yang gak harus di kita, tapi Betul. benar kata Sela tadi, kita harus lihat buahnya. Wah mantap Yes. banget sih. Itu adalah kalimat penutup yang sangat bagus, teman-teman. Gitu jadi Oke. caranya Iya. untuk mengumpulkan kekayaan tanpa harus nunggu tua. 5 cara. Salah, 5 cara. 5 cara untuk mengumpulkan kekayaan tanpa harus nunggu tua. Yes. Bener udah 5 kan? Udah 5. Ya, oke deh. Guys, karena udah lama nih kita ngomong nih. Dan 30 menit lebih Oke, kita tutup ya. sebelum kalian boring. Bye-bye. Bye bye. See you soon.